Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog untuk menjawab soal UAS mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Logika Fuji R01 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Berikut profil saya. Nama Muhammad Sofyan, NPM 1831127064594. Selanjutnya, untuk mengacu dari resume paper dari tugas 2, jawablah soal-soal berikut ini. Yang pertama itu, jelaskan judul paper yang Anda resum. Nah, di sini saya meresum judul papernya itu Evaluation of the Effect of Environmental Parameter on the Spread of COVID-19, a Fuji Logic Approach by Muhammad Asaduzzaman Chowdhury dan kawan-kawannya. Berikut ini tampilan dari paper yang saya ambil dari web Hindawi. Selanjutnya, yang nomor 2, jelaskan isi abstrak dari paper tersebut. Nah, ini dari paper tersebut saya mengambil informasi dalam beberapa bulan terakhir dunia telah mengalami wabah dan penyebaran penyakit menular baru yaitu COVID-19. Penyebaran ini mengakibatkan penyakit telah begitu parah dan bahkan banyak negara maju terus berjuang untuk mengelola situasi ini. Namun di beberapa negara seperti China dan Australia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi krisis ini. Sejauh ini, beberapa pencegahan dan langkah-langkah untuk menangani penyebaran infeksi telah muncul. Sejumlah penelitian telah dilakukan di seluruh dunia secara paralel untuk mengembangkan strategi untuk menahan virus serta untuk menentukan kondisi iklim atau atmosfer yang mendukung penyebaran COVID-19. Dalam penelitian ini, sistem kecerdasan buatan atau AI telah diadopsi untuk menilai peran efektif berbagai lingkungan kondisi penyebaran COVID-19, suhu kelembapan relatif RH, dan indeks UV dari beberapa negara yang terkena dampak yang dianggap sebagai parameter masukan, sedangkan jumlah total orang yang terinfeksi diambil sebagai variabel keluaran. Setelah memplot semua tersedia data sebagai variabel linguistik, hubungan dibentuk antara suhu, RH, UV, dan jumlah orang yang terinfeksi. Dari grafik permukaan dapat dinyatakan bahwa selain UV, suhu dan RH berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang-orang yang memiliki suhu maksimum dan minimum, serta parameter lainnya dipertimbangkan berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan latar belakang dari isi paper tersebut. Carilah hal-hal yang mendasari atau melatar belakangi urgensi dari judul paper. Nah, untuk informasi yang saya dapat, penyakit coronavirus 2019 COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh virus corona baru SARS-CoV-2. Virus corona terdiri dari partikel yang diselimuti bola atau pleomorphic yang mengandung RNA untai tunggal sense positif yang terkait dengan nukleoprotein dalam kapsid yang terdiri dari protein matriks yang berbentuk tongkat proyeksi glikoprotein. Virus ini ditularkan melalui pernapasan yang dilepaskan ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran infeksi adalah sering mencuci tangan, memakai masker wajah, menghindari menyentuh wajah seseorang, dan menjaga jarak fisik di tempat umum minimal 1 meter atau 3 kaki. Selain itu, penelitian ini menjelaskan tentang mikrobiologi, virologi, dan bioteknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sedang berkembang dalam banyak aplikasi biomedis. AI adalah sistem kecerdasan mirip manusia yang dilatih dan dari aturan yang ditentukan untuk memprediksi apapun konsekuensi yang mungkin terjadi dari keluaran bersyarat. Logika Fuji adalah salah satu jenis AI yang telah digunakan di banyak teknik. Selanjutnya, untuk nomor 4, jelaskan masalah yang dimunculkan dari paper tersebut. Dari informasi yang saya dapat dari paper tersebut, ini adalah penyebaran COVID-19 pada distribusi kasus COVID-19 per tanggal 19 Maret 2020 dari paper yang saya baca tersebut. Masalah yang muncul adalah wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Selain mengakibatkan mandeknya berbagai bidang usaha,
kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China, hingga menjelang semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif maupun tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Demikian kesimpulan dari Pusat Kajian Visiteliti Seksama VTS melalui riset kajian berjudul Limbung Roda Terpasak Corona. Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021. Selanjutnya untuk nomor 5, jelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari paper tersebut. Nah, dari paper tersebut, dalam penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang telah diadopsi untuk menilai peran efektif berbagai lingkungan kondisi penyebaran COVID-19, suhu, kelembapan relatif, RH, dan indeks UV dari beberapa negara yang terkena dampak dianggap sebagai parameter masukan, sedangkan jumlah total orang yang terinfeksi diambil sebagai variabel keluaran. Setelah memplot semua data sebagai variabel linguistik, hubungan dibentuk antara suhu, RH, UV, dan jumlah orang yang terinfeksi. Dari grafik permukaan dapat dinyatakan bahwa selain UV, suhu dan RH berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang-orang yang memiliki suhu maksimum dan minimum, serta parameter lainnya dipertimbangkan berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya untuk nomor 6, jelaskan metode yang digunakan dari paper tersebut. Nah, dari paper tersebut, di sini ada data WHO yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini. Adalah jumlah orang yang terinfeksi menurut negara pada tanggal 19 Maret 2020. Di sini negara Cina yang paling terbesar yaitu sampai 81.174. Nah, dari penelitian ini, aplikasi biomedis ini digunakan untuk memprediksi dan mengoptimalkan berbagai dimensi input fisik sebagai numerik faktor untuk menentukan efek pada keluaran yang diinginkan. Logika Fuji memiliki menemukan peningkatan aplikasi dalam bidang biomedis. Fuji Logic diimplementasikan berbasis sistem kalkulasi berilustrasi bertahap tentang derajat kebenaran. Sebuah alternatif dari logika Boolean itu menganggap angka antara 0 dan 1 sebagai kebenaran parsial yang bisa menghitung parameter numerik dan linguistik. Itu meningkatkan identitas yang diketahui dan mengubahnya menjadi numerik dan parameter fungsional dalam grafik. Di dalam sistem, hubungan antara fungsi masukan, suhu, kelembapan relatif, RH, dan indeks UV, dan fungsi keluaran jumlah orang yang terinfeksi. Selanjutnya, metode berikutnya, di sini ada metode yang kedua juga dari paper yang saya baca, yaitu dari tabel kedua, Fuji Linguistik Variabel dan Parameter. Nah, ini adalah aturan untuk menentukan ekspresi yang diperlukan Fuji Linguistik Variabel dan Parameter untuk sistem ini ditampilkan di tabel 2 seperti berikut. Seperti ini. Selanjutnya, variabel dan keluaran untuk sistem logika Fuji. Dalam sistem ini, keanggotaan Gaussian dan segitiga fungsi digunakan untuk variabel input dan output. Persamaan yang digunakan untuk menghitung output dapat digambarkan pada gambar di atas, seperti ini. Nah, untuk nomor 7, jelaskan implementasi metode dalam paper terkait dengan algoritma atau programming jika ada. Nah, di sini untuk paper yang saya baca, implementasi menggunakan MATLAB, seperti gambar 1 seperti ini. Dia variabel dalam logika Fuji menggunakan 3 inputan, yaitu temperatur, yang kedua relative humidity, dan yang ketiga UV index dengan 1 outputnya. Selanjutnya, nah di sini di gambar 2 adalah selanjutnya di sini di gambar 2 jumlah orang yang terkena dampak sebagai variabel output. Nah, untuk selanjutnya gambar 3-5 menunjukkan grafik permukaan 3 dimensi, hubungan antara input ke output. Di sini adalah hubungan antara suhu, RH, dan jumlah orang yang terkena dampak. Selanjutnya di sini gambar keempat, hubungan antara suhu, UV, dan jumlah orang yang terkena dampak. Analisa dari gambar keempat ini dapat dilihat menunjukkan bahwa temperatur memiliki pengaruh yang lebih besar pada jumlah orang yang terkena dampak COVID daripada UV. Sebagai suhu meningkat dengan UV yang telah merendah, itu menurunkan jumlah orang yang terkena dampak COVID. Selanjutnya untuk gambar yang
kelima terakhir, hubungan antara UV, RH, dan jumlah orang yang terkena dampak. Dari analisa pada gambar tersebut, dalam perbandingan dengan RH dan UV, saat kesehatan produksi menurun, jumlah orang yang terkena dampak menurun. Yang tidak tergantung pada UV, saat suhu meningkat dengan RH rendah, jumlah orang yang terkena dampak menurun secara terbalik. Dengan kata lain, saat file RH turun di bawah 40%, pada suhu berapapun, jumlah orang yang terkena dampak ditemukan sangat rendah. Namun jika RH tinggi pada suhu yang lebih rendah, itu juga menghasilkan hasil yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan baik RH maupun suhu berpengaruh signifikan terhadap penyebaran COVID-19. Selanjutnya untuk nomor 8, jelaskan hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh dari paper yang saya baca itu, dalam penelitian ini dilakukan perbandingan 3 parameter di lingkungan masyarakat untuk menilai dampak faktor-faktor tersebut terhadap lingkungan penyebaran COVID-19. Seperti model logika Fuzzy dirancang sedemikian rupa dan terapan, memberikan arti bahwa baik RH maupun suhu memiliki dampak yang lebih signifikan pada penyebaran COVID-19. Dibandingkan dengan UV, suhu yang lebih tinggi dengan RH rendah menurunkan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, suhu yang lebih rendah dengan RH tinggi memberikan dampak penyebaran COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cuaca kering bersama dengan suhu yang lebih tinggi seperti ini daerah panas penyebaran COVID-19 tampaknya tidak seagresif daerah yang mengalami musim dingin yang relatif lebih dingin dengan kelembapan tinggi di atmosfer. Selanjutnya nomor 9, jelaskan analisa-analisa yang dihasilkan dari paper tersebut. Dari analisa yang saya dapatkan pada penelitian ini dibahas mengenai analisis kestabilan model penyebaran penyakit menular MERS-CoV yang terjadi antara seluruh wilayah di dunia berdasarkan data WHO. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kestabilan model penyebaran penyakit menular MERS-CoV pada setiap wilayah yang diakibatkan oleh perpindahan populasi. Pada pembahasan sebelumnya, dikaji oleh Benny Young dan Livia Owen 2015 tentang model matematika penyebaran penyakit menular MERS-CoV dengan model Susceptible Infected atau SI. Karena belum ditemukan vaksin untuk penyakit MERS-CoV ini, maka vaksin yang diberikan berupa vaksin meningitis untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Vaksinasi yang dilakukan ini merupakan tindakan preventif, jadi pemberian vaksin dilakukan untuk dapat mengurangi peluang terkena virus MERS-CoV. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas pemodelan matematika penyebaran penyakit menular MERS-CoV dengan menambah satu kompartemen kelas yaitu vaccinated, sehingga model yang digunakan adalah model Susceptible Infection Vaccinated SIV antara populasi pada seluruh wilayah yang berbeda. Selanjutnya untuk nomor yang terakhir, nomor 10, dengan mengacu paper tersebut, buatlah ide Anda sendiri untuk mengembangkan metode yang ada di paper untuk meningkatkan keakurasian hasil. Nah, untuk pengembangan sistem dari paper yang sudah saya baca atau saya analisain tersebut adalah ingin mengembangkan metode dengan judul penelitian memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan metode backpropagation dan Fujii Tsukamoto. Dengan analisa yang saya peroleh, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum mereda. Wabah ini telah meluas di hampir seluruh negara di dunia. Akibat dari pandemi ini, aktivitas dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 ini sendiri muncul di Indonesia tepatnya pada 2 Maret 2020. Terdapat 2 orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, sehingga disebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Setelah terdeteksi adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, setiap harinya Indonesia mengalami penambahan kasus positif COVID-19. Selanjutnya, dari paper yang akan saya kembangkan, tujuan dilakukan penelitian dari ide saya tersebut adalah untuk dapat memperoleh model dalam memprediksi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan pada data time series. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan terhadap metode Fujii Tsukamoto untuk menghasilkan learning rate momentum yang kemudian digunakan dalam membangun arsitektur jaringan pada metode backpropagation dan menghasilkan sebuah model prediksi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Model yang dihasilkan dengan melakukan 1 kali percobaan arsitektur jaringan adalah 16Y dengan nilai R koefisien korelasi sebesar 0,84278 dan simulasi prediksi menghasilkan MSE sebesar
1,63237 pada data normalisasi. Nah, selanjutnya dengan semua itu, selanjutnya saya menerapkan metode-metodenya yang akan saya lakukan untuk mengembangkan penelitian ini. Pada penelitian ini, saya mencoba melakukan kombinasi antara metode Fujit, Tsukamoto, dan metode back propagation. Alur penelitian ini secara umum yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, studi pustaka. Di tahap awal pengerjaan penelitian ini, nantinya peneliti mengumpulkan informasi tentang COVID-19 serta metode yang tepat untuk pembuatan model. Pengumpulan informasi dilakukan baik dari jurnal, buku, serta dari web terkait. Yang kedua, pencarian data. Tahap selanjutnya, penelitian mencari data COVID-19, yaitu data tentang penambahan jumlah pasien di Indonesia per harinya. Yang ketiga, pengamatan metode. Setelah data diperoleh, tahapan berikutnya yaitu mempelajari metode yang dapat digunakan untuk membuat model dan melakukan prediksi. Pada tahap ini, juga diamati pengembangan metode untuk menentukan learning rate dan momentum pada metode backpropagation dengan menggunakan metode Fujit-Tsukamoto. Yang keempat, yang terakhir, mengimplementasikan sistem. Pada tahap terakhir ini dilakukan pengimplementasikan dengan mengaplikasikan metode backpropagation dan metode Fuji-Tsukamoto pada data COVID-19 untuk memperoleh sebuah model prediksi kasus COVID-19 di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.